filosofi saya, pandangan saya bahwa pangan, pertanian itu adalah harga diri. Sudah hadir bersama saya Bapak Henrikus Darwin Beja, SP, MSI, Magister Sains, selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Indonesia. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mantap. Pak Darwin sendiri sedang menempuh studi doktoral di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen STISIA Surabaya. Oke Pak Darwin, fenomena yang terjadi belakangan adalah sangat sedikit anak muda yang tertarik bertani. Kementerian Pertanian mencatat hanya 8% dari total seluruh penduduk Indonesia yang anak mudanya berusia 20 hingga 39 tahun yang menjadi petani. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi fenomena ini? Baik ya. Ya, kita berdasarkan data itu 8% dari jumlah penduduk kita Indonesia ini memang kaum muda itu cenderung lebih sedikit ya, hanya 8%. Itu artinya bahwa ya cukup kecil ya, persentase anak muda menggeluti di sektor pertanian. Ini memang banyak faktor ya, banyak faktor. Yang pertama ya petani ya, orang melihat cenderung kalau bicara petani berarti orang melihat bahwa itu rendah ya, profesinya sangat rendah ya, sehingga itu juga berpengaruh pandangan ya. Pandangan paradigma itu yang membuat ya orang muda juga justru karena ketika paradigma melihat bahwa petani itu rendah ya, profesi yang sangat rendah, maka itu salah satu yang membuat mereka juga kurang begitu antusias terhadap sektor pertanian. Oke, jadi ini lebih ke soal privilege gitu. Oke. Jika jumlah petani menjadi semakin berkurang, kira-kira ke depan apa yang akan terjadi dampak dari angkatan petani yang semakin berkurang? Baik, iya, saya cenderung pesimis ya. Memang kalau kita prediksikan kalau petani ini berkurang, maka negara ini bisa hancur. Ya. Kenapa? Pangan ini, ya, pertanian, sektor pertanian ini, pangan ini identik dengan harga diri seseorang. Anda bayangkan kalau Anda tidak makan sehari saja, ya, kita satu hari makan 3 kali. Kalau satu hari saja 3 kali itu tidak Anda makan, maka apa yang terjadi? Ribut. Ya. Kita pasti ya bermasalah itu. Ya. Sehingga kalau seandainya negara ini atau petani ini berkurang, maka yang terjadi itu ya justru akan ambruk. Ya. Kekuatan superpower sekarang ini, ya, kita contoh Israel saja, semua yang dulunya militer, teknologi yang semakin berkembang, mereka berbalik sekarang ke sektor pertanian. Itu. Jadi saya ya kalau bertanya seperti itu, saya prediksikan bahwa kalau ini semakin berkurang, maka ya jelas negara ini bisa bubar ya, ribut. Ya. Ini akan goyang. Ya. Kita lihat saja pandemi COVID-19 ini saja, ya. Sektor yang masih bertahan itu adalah sektor pertanian. Salah satunya. Dengan apa? Dengan kesehatan. Ya, karena kesehatan perhatian khusus ya. Tetapi sektor pertanian juga tetap bergerak. Artinya apa? Bahwa ini identitas ya. Soal hidup matinya suatu bangsa ini adalah sektor pertanian itu. Saya selalu bilang, Soekarno bilang ya, pangan itu harga diri. Ya. Jadi kalau kita lapar atau orang gizi buruk, harga dirinya udah rendah, jatuh. Itu mungkin pandangan saya. Ya. Dalam tuh Pak, harga diri. Oke Pak, kita sudah lihat dua kasus, dua problem. Kenapa banyak anak muda yang bertani, kemudian apa yang terjadi jika orang-orang atau anak muda itu tidak bertani. Lalu bagaimana caranya supaya anak muda itu tertarik untuk bertani? Atau secara apa ya? Saya sendiri kalau misalnya mau jadi bertani dan melihat pertanian sebagai sebuah potensi itu ada satu pertanyaan yang menggelitik. Kira-kira jadi petani itu kaya tidak Pak? Oh, kalau saya di umpan pertanyaan seperti itu misalnya, saya anak muda ketika ditanya, jadi petani itu kaya tidak? Saya bilang kaya. Ya. Karena yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa harga diri. Harga diri. Ini yang membuat saya ketika bertanya seperti itu dengan sendirinya,
bahwa pasti menjanjikan, pasti kaya. Ya kami di Fakultas Pertanian ini, ya, saya bukannya apa, saya punya mahasiswa yang sekarang sudah tamat, ya, justru mereka orang-orang muda ini yang sudah di lapangan, mereka menggeluti di sektor pertanian, khususnya di hortikultura, dan itu menjanjikan, usaha sayur-sayuran, buah-buahan, ya, dan itu sangat menjanjikan, dan itu sudah alumni kita itu tersebar itu justru sangat banyak itu mereka bergerak di sektor pertanian. Kemudian sekarang ini juga mulai berkembang, ya. Kita tahu ada beberapa kegiatan. Kemarin saya ada buka kerjasama dengan kegiatan dengan kami ada 16 lembaga, ya, termasuk dari kementerian, itu kerjasama dengan pemerintah daerah Sika untuk menunjang kegiatan sektor pertanian, khususnya di bidang hortikultura. Dan orang muda di sana, salah satunya Yance Maring gitu, ya, anak muda Sika yang cukup potensial. Dia juga sudah daftar di Fakultas Pertanian, dan sekarang mereka mengembangkan teknologi pertanian irigasi tetes, ya. Dan kalau tanya itu maka saya bilang menjanjikan, ya, menjanjikan dan kaya, pasti kaya, ya, masuk pertanian pasti kaya, atau terjun di dunia pertanian pasti kaya. Hanya pandangan sekarang ini, mau rubah pandangan ini yang perlu, ya, dan itu salah satunya itu adalah di dunia pendidikan dulu, mulai dari dunia pendidikan. Oke Pak, terima kasih untuk jawabannya itu. Semoga menginspirasi teman-teman yang menonton. Kemudian Pak, kita mau lihat kira-kira apa peluang yang ada di NTT. Jadi petani di NTT, bagaimana peluang? Ya, kita NTT ini selalu di stigma dari pusat, ya. NTT itu nanti Tuhan tolong. Ya. Artinya dengan kondisi latar belakang kita, iklim wilayah kita ini kan iklim kering, ya. Kita ini hanya 3 bulan hujan, ya. Tetapi akhir-akhir ini saya melihat dengan kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo, ya, justru semua aspek sangat diperhatikan. Lebih-lebih NTT ini hampir mau belasan kali. Kita terakhir itu kemarin Pak Presiden meresmikan bendungan Napung Gete di Maumere ini, ya. Itu tujuannya untuk apa? Infrastruktur, mempersiapkan infrastruktur untuk pengembangan sektor pertanian ini, ya. Maka saya berpikir bahwa NTT ini punya prospek untuk pengembangan di sektor pertanian. Kenapa? Pemerintah pusat sudah mulai perhatian secara khusus, sehingga kita jangan lagi memandang bahwa orang NTT ini selalu dengan yang paling tertinggal, paling miskin, tidak. Tetapi dengan potensi, kita punya keadaan potensi wilayah, lahan, iklim dan sebagainya ini, hanya memang betul kita 3 bulan hujan, sisanya itu musim panas, tetapi rata-rata bahwa dengan teknologi, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan teknologi ini justru merubah, ya, merubah sektor pertanian di NTT ini, ya, lebih khusus di Kabupaten Sika. Saya berpikir, saya yakin pertanian di NTT juga akan maju, ya. Yang penting bahwa infrastruktur itu ya harus didukung, dan itu sudah ada perhatian dari pemerintah pusat. Oke Pak, terima kasih. Kemudian belakangan setelah 2 tahun COVID, ada satu tren baru yang namanya urban farming atau pertanian di tengah kota. Kira-kira apakah ini bisa menjadi jawaban atas peningkatan 8% menjadi mungkin 8% ke 9% mungkin cukup signifikan, tetapi apakah itu bisa menjadi apa? Bisa menjawab keresahan kita terhadap angkatan atau jumlah petani muda di Indonesia? Baik, ya, makanya saya selalu semua persoalan, aspek apa saja, termasuk di sektor pertanian, yang bisa keluar dari persoalan itu hanya lewat pendidikan. Jadi, misalnya saya ambil contoh kami di Fakultas Pertanian, ya, saya kebetulan juga mengasuh satu mata kuliah yang berkaitan dengan ketahanan kelautan pangan. Ya. Saya memberikan penegasan kepada mahasiswa, ya, bahwa mahasiswa yang masuk di Fakultas Pertanian, di rumahnya itu atau di kosnya itu harus dibuat tanaman pekarangan. Bisa tanam sayur, bisa tanam cabai, ya, bisa tanam bumbu-bumbu, misalnya bawang merah, kunyit. Apa esensi? Esensinya saya hanya mau menyampaikan bahwa ketika dia memiliki
usaha itu di Pekarang memanfaatkan pekarangan itu, maka ke pasar tidak usah beli. Dibeli itu cukup pasar, di pasar itu cukup beli beras, ya, kemudian minyak goreng dan lain-lain. Tetapi kalau sayur, kalau bumbu-bumbu tidak perlu dibeli. Kenapa? Bisa dimanfaatkan di Pekarang. Menyambung tadi tentang pergeseran itu, ya memang betul. Banyak karena pandemi orang di rumah, ya, itu semua rumah tangga, lebih-lebih para petani, ya, jangan ke petani, ASN juga sudah mulai menggeluti usaha horti pekarangan, ya. Itu juga tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga, ya. Salah satunya tadi seperti yang saya sebut, sayur, ya, kemudian bumbu-bumbu, ya. Jadi mereka tidak perlu mengeluarkan uang. Yang ke pasar itu cukup beli beras, ya. Yang lain itu bisa dimanfaatkan di pekarangan rumah itu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Oke Pak, terima kasih. Untuk closing statement nih Pak, saya ingin tahu atau kami ingin dengar makna filosofis jadi seorang petani itu dari Pak Darwin sendiri apa? Baik, saya awal tadi saya mulai dengan harga diri, ya. Saya mulai dengan harga diri. Soal hidup, ya. Petani itu mereka itu justru mewakili tentang harga diri kita masing-masing, ya. Mau profesi apa saja, kita manusia ini butuh makan, butuh minum, ya. Menjadi petani, ya, menjanjikan bukan hanya soal kaya, tetapi Anda sudah mempertahankan harga diri Anda, ya, sebagai seorang manusia yang berdaulat, ya, yang merdeka, ya. Dan itu yang paling penting. Jadi filosofi saya bahwa ketika Anda masuk di pertanian atau menggeluti di dunia pertanian, Anda sudah menjaga harkat dan martabat Anda, ya. Karena itu berkaitan dengan harga diri, ya. Anda tidak makan, Anda lapar, atau ada yang kurang gizi, itu berkaitan dengan harga diri. Esensinya di situ, masalah itu, ya. Jadi filosofi saya, pandangan saya bahwa pangan, pertanian itu adalah harga diri. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Pangan dan pertanian adalah harga diri. Sekian wawancara kami dengan Pak Darwin.